dengan tidak hadirnya Anies dalam politik DKI itu terhubung dengan upaya untuk tidak menghadirkan Anies dalam semua peristiwa politik. Kan sama aja potensi Anies untuk menantang calon-calon presiden nanti yang pasti akan berkumpul di sekitar Anies, apalagi di Jakarta, itu sudah dihilangkan faktor itu. Jadi Anies juga punya problem, dia mau ngapain kalau pada akhirnya dia tidak punya portofolio untuk bertanding di Jakarta. Mau jadi oposan, mau memimpin lembaga survei, mau balik jadi rektor, kan itu problemnya. Tetapi politik itu selalu harus kita rumuskan bukan sebagai the art of the possible, tapi the art of attacking the impossible. Dan itu yang memungkinkan ada kejutan-kejutan nanti dalam upaya untuk menantang calonnya Jokowi. Kalau Anies mau memimpin satu gerakan politik alternatif, ya memang nggak perlu memaksakan diri untuk ikut di DKI kan. Juga agak konyol misalnya, kalau dari awal saya juga punya pandangan bahwa Anies ngapain ikut di DKI, udah pasti akan disingkirkan. Tetapi ya selalu menunggu momen terakhir, sangat mungkin Jokowi berubah pikiran. Kan nggak mungkin Jokowi berubah pikiran dalam pengertian dia akan meloloskan Anies. Itu udah jadi semacam maksim bahwa selama ada Anies maka Jokowi akan terganggu perencanaan politiknya. Itu intinya. Tetapi Anies sekaligus ditampilkan sebagai orang yang punya ambisi juga. Itu juga buruknya pihak Anies. Dan keburukan itu terbaca juga oleh Jokowi kan. Kan nantinya kalau Anies tidak bisa lolos, maka Anies akan diolok-olok sebagai orang yang memang hanya ingin menampung atau menabung kekuasaan, kan sama aja dengan Jokowi akhirnya. Nah, permainan narasi semacam ini yang harusnya ditanggapi dengan cerdas oleh Anies, dan kemampuan Anies untuk melawan ya udah nggak ada, karena nggak ada partai yang mendukung dia, dan potensi Anies juga untuk menjadi pemimpin oposisi kelihatannya tidak laku lagi. Karena kalau mau memimpin oposisi dari awal harusnya menyatakan saya tidak akan ikut pemilu DKI, tapi saya mau bersama dengan rakyat, berjanji untuk menegakkan pemilu yang bersih, maka saya mungkin memilih untuk jadi peninjau kritis. Itu kan itu lebih elegan sebetulnya buat Anies. Kesulitan Anies adalah kalau dia mau balik menjadi oposisi, dia udah keburu bermimpi bahwa Prabowo bisa berdamai lagi dengan Anies kan. Karena Anies pernah mengucapkan di publik bahwa ya mungkin dia memerlukan Prabowo untuk renegosiasi. Yang penting ada bahasa tubuh Anies yang meminta semacam izin dari Pak Prabowo untuk bertanding di Jakarta. Itu pun udah menunjukkan sikap yang tidak konsisten. Kalau dari awal harusnya Anies mengatakan tidak, saya hanya akan tampil sendiri dan tidak akan minta bantuan Gerindra. Karena konyol minta bantuan Gerindra pada saat yang sama dia adalah penantang calonnya Jokowi. Kan itu juga yang kita sebut garis batas etisnya dilampaui oleh Anies. Nah, kesulitan itu orang akan manfaatkan juga untuk menunjukkan bahwa ya Anies kalau mau bertanding ya bertanding dengan ikutan sendiri dong, jangan minta fasilitas dari Gerindra atau dari Prabowo. Jadi begitu banyak contoh di dalam pertandingan politik kita diperlihatkan kualitas seseorang. Anies ada dalam kualitas yang buruk pada waktu dia mengucapkan bahwa dia ingin atau punya niat untuk bertemu dengan Prabowo. Ya nggak mungkin itu dia akan oleh Gerindra tuh. Tetapi kalau kita bilang politik adalah seni kemungkinan, ini kemungkinan yang paling buruk dialami Anies akhirnya kan. Bahwa Anies gagal untuk menginvestasikan waktu dan pikiran dia sambil menunggu pemilu 2029. Jadi bisa tiba-tiba Anies hilang dalam 5 tahun ini. Karena keinginan Jokowi untuk melenyapkan para pesaingnya kan dilakukan secara sistematis, masif, dan terstruktur. Potensi-potensi baru ada AHY, tapi sama juga AHY pasti akan diserap ke dalam sistem kekuasaan. Dan dia tidak mungkin untuk jadi figur baru untuk politik alternatif. Jadi kalau kita lihat dari posisi hari ini, tidak ada lagi figur politik alternatif untuk diinvestasikan di dalam sistem rekrutmen politik kita menuju 2009. Dengan kata lain, model kepemimpinan macam Gibran, macam Bahlil itu yang akan mendominasi politik 5 tahun ke depan tuh. Nah, saya cuma ingin mengingatkan bahwa perubahan-perubahan kualitas watak manusia itu diuji justru hari ini. Mereka yang ingin menampilkan diri sebagai calon pemimpin dan ternyata lemah di dalam integritas, ya bernasib seperti Anies.
Dasarnya itu kan. Tetapi bagi Anies masih ada kesempatan datang ke publik, kasih pidato yang bagus bahwa dia sudah mencoba segala hal dan ternyata terhalang terus. Maka saya Anies Baswedan akan memimpin oposisi mulai dari Jakarta. Nah, itu baru keren.